Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melangkah memahami tentang makna daripada sifat yang sangat berbahaya, yaitu sifat bangga diri atau sifat sombong atau sifat merasa dirinya paling bagus, atau sering dinamakan sifat ini adalah sifat atau penyakit hurur. Apa itu hurur? Mari kita simak penjelasannya dengan benar. Dan keangkuhan adalah pintu masuk bagi kebinasaan moral dan spiritual. Ya, jadi tadi itu nggak bisa kita melembutkan hati, ya. Kalau ada keangkuhan di dalam diri kita. Salah satu ciri orang yang tertipu oleh dirinya sendiri adalah tidak mampu membedakan antara kenyataan dan perasaannya. Ia merasa lebih tahu dari yang lain, padahal tidak pernah belajar lebih dalam. Ia merasa paling dermawan, padahal sekedar memberi sisa, bukan dari yang terbaik. Ia merasa paling taat beribadah, padahal niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena ingin dipuji manusia. Apalagi sekarang nih, kita hidup di masa zaman pencitraan, ya. Jadi sangat tipis sekali. Segalanya tampak luar biasa ditampilkan di media sosial. Namun sebenarnya rapuh di dunia nyata. Orang bisa merasa dirinya penting hanya karena mendapatkan banyak like atau pujian, padahal itu tak selalu mencerminkan nilai sejati dalam dirinya. Apalagi mengejar FYP, ya. Maka penting bagi setiap insan untuk senantiasa melakukan muhasabah, introspeksi diri. Apakah yang kita rasakan benar-benar berdasarkan realita atau hanya perasaan yang membesar-besarkan diri? Kadang gurur ini kemudian menjadikan seseorang kehilangan objektivitas, ya. Padahal saya nih yang paling banyak berkorban di sini, ya. Padahal sebenarnya orang lain mungkin tidak menampakkan saja, gitu, ya. Ia menilai orang lain dengan ukuran sempit, tapi membesarkan dirinya dengan standar yang longgar. Ia tak lagi peka terhadap kesalahan sendiri, tapi cepat menghakimi kekurangan orang lain. Ia merasa bahwa dirinya telah melakukan banyak kebaikan dan merasa pantas mendapatkan tempat istimewa di hadapan Allah maupun manusia. Merasa, ya. Padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan tidak diukur dari status, harta, atau seberapa banyak pujian yang diterima. Kemuliaan hanya ada pada ketakwaan yang tersembunyi di dalam hati, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, betapa banyak orang yang tertipu oleh amalnya sendiri. Ia merasa cukup
dengan ibadah yang ia lakukan, lalu lupa bahwa yang menjadikannya mampu beribadah adalah karunia Allah, bukan karena kekuatan pribadinya. Saya ini pernah mendengar dalam tafsir itu ya, iya karena budu wa iya kanas ta'in. Itu salah satunya adalah bagaimana kita mau beribadah itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gurur sejatinya merupakan bentuk kepalsuan dalam hidup dan perilaku. Ia membungkus kenyataan dengan ilusi, memperlihatkan seolah-olah seseorang berada di puncak keunggulan, padahal hanya berdiri di atas bayang-bayang. Orang yang tertipu oleh perasaannya akan menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan kenyataan batinnya, menampakkan kesalehan pada hatinya jauh dari keikhlasan, menonjolkan prestasi yang dibesar-besarkan, atau berbicara tentang kebaikan namun hatinya dipenuhi kesombongan. Gurur mengajarkan manusia untuk hidup dalam kepalsuan, menjauhkan mereka dari kejujuran diri, dan merusak relasi sosial karena membangun citra yang palsu dan tidak otentik. Inilah mengapa gurur sangat berbahaya. Ia menciptakan jarak antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama, bahkan dengan Tuhannya. Fenomena guru juga kerap muncul dalam dunia pendidikan dan dakwah. Ya. Terkadang seorang pelajar yang merasa dirinya paling cerdas bisa kehilangan semangat belajar karena merasa sudah tahu segalanya. Seorang dai yang merasa ceramahnya paling menyentuh bisa kehilangan keikhlasan karena ingin diluk-lukan. Nah, Ibnu Qudamah menjelaskan bagaimana gurur ini menimpa orang-orang yang berilmu. Di antara mereka ada orang-orang yang menekuni ilmu syar'i, akan tetapi mereka melalaikan pengawasan terhadap amal anggota badan mereka dan penjagaan dari perbuatan-perbuatan maksiat, serta lalai untuk menekan diri mereka agar senantiasa taat. Mereka tertipu dengan ilmu yang ada pada mereka sehingga mereka menyangka bahwa mereka punya tempat di sisi Allah. Jadi sudah tidak itu apa namanya, pede gitu, terlalu pede. Padahal ilmu yang sejati justru melahirkan kerendahan hati. Semakin seseorang memahami ilmunya, semakin ia sadar bahwa masih banyak yang tidak ia ketahui. Semakin dalam keimanannya, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia tahu bahwa kecil dirinya di hadapan kebesaran Tuhan. Gurur dalam dakwah bisa sangat berbahaya. Ketika seorang pendakwah merasa bahwa hanya pendapatnya yang benar dan menolak untuk mendengarkan kritik atau saran, maka dakwahnya menjadi kering dan jauh dari hikmah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dakwah dengan cara yang bijaksana. Sebagaimana surat An-Nahl ayat 125, ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, ya. Jadi bil hikmah wal mau'izah hasanah. Lawan dari gurur adalah tawadu atau rendah hati. Seseorang yang tawadu menyadari bahwa semua yang dimilikinya adalah amanah, bukan untuk dibanggakan
apalagi dijadikan alat untuk merendahkan orang lain. Ia senantiasa mawas diri dan berprasangka baik terhadap sesama, dan rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Asy-Syu'ara ayat 215. Ayat ini mengajarkan tentang sikap rendah hati dan tidak menyombongkan diri di hadapan orang lain, terutama orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita merendahkan hati, tidak merasa lebih tinggi atau lebih mulia dari orang lain, serta tidak membanggakan diri atas apa yang telah dimiliki. Tawadu adalah pengakuan bahwa segala kelebihan yang dimiliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri dan digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merendahkan orang lain. Orang yang tidak tertipu oleh perasaannya akan lebih bijaksana dalam bersikap, lebih lapang dalam menerima nasihat, dan lebih bersyukur atas apapun yang ia miliki. Ia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain dalam urusan dunia, tetapi dalam urusan akhirat. Hidup ini singkat dan setiap manusia pasti akan kembali kepadanya, maka tidak ada gunanya membanggakan apa yang sebenarnya hanya titipan. Ilmu bisa hilang, harta bisa lenyap, kedudukan bisa tergantikan. Yang abadi hanyalah amal saleh yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga hati kita dari guru yang menipu. Jangan sampai kita merasa telah cukup padahal masih sangat kurang. Jangan merasa tinggi padahal hakikatnya hanya diberi sedikit kelebihan olehnya. Hanya sedikit diberi kelebihan olehnya. Dan jangan pernah lelah untuk memperbaiki diri, karena Allah tidak melihat rupa dan jabatan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal kita. Hai sahabat muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Semoga kita semua senantiasa diberi keikhlasan dan dijauhkan dari perasaan yang menipu diri, menjadi insan yang sadar akan kelemahan diri, namun tetap semangat memperbaiki dan melayani sesama dengan rendah hati. Wallahu a'lam. Jadi itulah ikhwafillah, satu hal yang sangat berbahaya yang terkadang hinggap pada setiap orang, yaitu guru. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita menjaga sikap tawadu sehingga kita bisa terhindar dari guru ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.